Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Probis, kembali lagi nih dengan aku V dari DPMPTSP Kota Pekanbaru. Pada hari ini kita akan mengunjungi salah satu toko roti yang paling banyak banget cabangnya di Kota Pekanbaru, yaitu Rote Bakery. Nah, hari ini juga kita berkesempatan untuk hadir di salah satu outletnya yang berada di Jalan Pepaya, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Nah, mau tahu lebih lanjut? Yuk ikutin aku. Halo Sobat Probis, kembali lagi nih dengan aku V dari DPMPTSP Kota Pekanbaru. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan direktur dari PT Rote Ragam Rasa dengan Pak Raju. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut bersama saya. Sebelumnya juga saya mohon izin Pak untuk dapat memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu kepada Sobat Probis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Perkenalkan, nama saya Raju Wardana. Saat ini saya diamanahkan sebagai DIC, kalau kita nyebutnya di perusahaan ya, atau Director in Charge di PT Rote Ragam Rasa. Jadi saya yang diamanahkan untuk bertanggung jawab atas seluruh operasional di PT Rote Ragam Rasa. Nah, mungkin selanjutnya boleh diceritakan sedikit ya Pak, awal mula berdirinya Rote Bakery ini tuh gimana dan udah berapa cabang Rote Bakery ini tersebut? Nah, kalau kita bicara tentang sejarah Rote Bakery-nya dari awal, sebenarnya Rote Bakery ini dulu awal mulanya didirikan oleh namanya founder kita, Pak Syafrizal Abdul Rashid. Ya, beliau dan keluarga yang mendirikan Rote. Awalnya belum ada sih kepikiran beliau untuk mendirikan outlet Rote atau roti. Dulu awalnya beliau itu bergerak di bidang cookies. Cookies awalnya yang kita kenal dengan sekarang itu namanya Kampung Cookies. Ya, itu punya beliau dengan keluarga ya. Di tahun 2008 beliau itu membangun Kampung Cookies. Kemudian di tahun 2015 beliau itu mulai masuk ke dunia bakery. Jadi awalnya itu beliau itu hanya memproduksi donat dan itu kita masukkan ke warung-warung dulu ya, dimasukkan atau melalui agen kita taruh di warung-warung. Nah, berdirilah satu outlet di Bukit Barisan pertama kali tahun 2016 di bulan Januari ya, didirikan outlet Rote Bakery pertama di Bukit Barisan. Alhamdulillah makin kesini, kemudian outlet seiring berjalan waktu juga berkembang dan makin banyak. Sekarang kita sudah punya sekitar 40 cabang outlet seriau. Alhamdulillah sampai sekarang dan mudah-mudahan nanti kedepannya akan terus berkembang lagi. Mungkin. Pak, untuk Rote Bakery ini mulai buka itu di hari apa aja dan jam berapa saja ya Pak? Oke, kalau untuk Rote Bakery sendiri yang di outlet ya, itu kita buka setiap hari insya Allah. Ya. Setiap hari, dimulai bukanya itu dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam setiap hari. Seperti itu. Untuk produk Rote tersendiri ini variannya apa saja ya Pak? Dan dimulai dari kisaran harga berapa? Jadi varian kita itu ada varian tawar. Tawar ini nanti juga ada beberapa bagian. Ada tawar original, ada tawar kotak, ada tawar pandan, ada tawar marble, ya, ada tawar gandum, dan lain-lain ya. Kemudian ada varian roti manis yang 50 gram. Ya, varian roti manis ini banyak varian, ada yang asin, ada yang manis, sosis, abon, terus yang coklat, pisang dan segala macam. Kemudian ada juga donat. Varian donat ini kita juga banyak ya, ada donat premium, paha ayam, kita ada donat bomboloni dan juga donat reguler. Terus juga ada varian roti jumbo atau family pack yang ukurannya lebih besar, ini bisa untuk oleh-oleh nih. Untuk kisaran harga kita mulai itu dari yang low prices-nya itu 2.500. Ya, 2.500 ini udah pakai isian, ada isian kelapa, namanya roti klasik ya, isian kelapa, kemudian ada isian coklat sama satu lagi isian kacang merah kalau saya tidak salah. Nah,
Ini yang paling favoritnya di roti-roti mini kita juga ada ya. Itu Fit O Mini yang paling favorit, itu roti kopi gitu ya. Roti O ya, kata kalau orang kenal roti O. Nah, ini kita pasang dengan harga murah, ada yang ukuran mininya sehingga semua orang bisa menikmati dan juga bisa dibawa untuk cemilan anak-anak atau oleh-oleh gitu. Seperti itu. Untuk proses pembuatan produk dari Rote Bakery ini tuh bagaimana sih, Pak? Nah, kalau proses pembuatan sendiri itu kita lakukan di setiap cabang. Ya, jadi setiap cabang itu kita lakukan proses di awal sampai akhir ya. Mulai dari ngadonnya, campuran bahan bakunya dan segala macam sampai oven ya, sampai juga packaging. Itu kita lakukan semuanya di cabang. Nah, itu supaya apa sih? Supaya customer tuh, kita pengennya tuh customer mengetahui prosesnya. Jadi customer tuh percaya sama kita. Terus juga customer tuh bisa mencium bau wangi roti pada saat dipanggang itu seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi kita pengennya tuh customer tuh tahu experience-nya tuh gimana sih rasanya pada saat masuk Rote Bakery, cium bau roti gitu. Nah, jadi kita bahan bakunya, yang penting bahan bakunya kita standarkan itu dari pusat. Nah, tapi untuk prosesnya itu kita serahkan sama cabang semuanya. Tapi cabang ini kita training dulu, ya kan? Kita training dulu, kemudian diaplikasikan nanti di cabang sehingga jadilah produk roti yang sesuai kita inginkan dan sesuai standar yang kita mau. Seperti itu. Sejauh ini Pak, apa Rote Bakery sudah pernah melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat? Iya, jadi kita punya pilar itu, kita ini social planner. Artinya kita tidak hanya fokus terhadap laba saja, tapi kita lebih fokus kepada keberdampakan yang dihasilkan dari usaha kita. Jadi dari dulu itu kita sudah banyak sekali dan selalu mengadakan program-program sosial sampai sekarang. Termasuk kita ada yang masih berlaku itu sembako murah dan sembako gratis di beberapa tempat, di beberapa titik. Kemudian kita juga sudah punya rumah tahfiz gratis, ada 3, alhamdulillah. Kemudian kita juga berkontribusi di Pondok Pesantren Aufia Boarding School yang ada di Rumbai. Banyak sekali kegiatan sosial masih berjalan sampai sekarang, termasuk sedekah secara langsung ke panti asuhan dan lain-lain itu kita selalu lakukan, dan kita memang alokasikan dana bulanan kita untuk sosial itu sudah diporsikan gitu. Dan kita memang pengen dana itu kalau bisa habis setiap bulan dan terpakai untuk kegiatan sosial. Nah, selain itu Pak, apa Rote Bakery sendiri pernah bekerja sama dengan pelaku usaha UMKM? Kerjasama dulu dengan pelaku UMKM itu di banyak bidang ya. Salah satunya terakhir itu adalah kita kerjasama di kue-kue basah. Jadi pernah kita memang membuka peluang untuk UMKM untuk masuk Rote, menitipkan sistem konsinyasi kue-kue basahnya sehingga customer Rote mempunyai banyak varian, tidak hanya bisa berbelanja roti tapi juga bisa menemukan jajanan-jajanan pasar di Rote. Nah, jadi kalau untuk Rote Bakery ini kita mengusung konsep yang sedikit berbeda dengan toko roti bakery yang lain ya, terutama untuk yang sejenis ya. Jadi kita ini punya konsep live cooking atau kita produksi di tempat ya. Kedua, kita itu secara sistem ininya, penggajian itu lebih memilih sistem bagi hasil atau profit sharing kepada tim-tim kita. Jadi istilahnya kalau misalnya profitability dari sebuah cabang itu makin besar, maka pendapatan kawan-kawan di cabang akan juga lebih besar. Seperti itu. Terus kita juga mengusung konsep spiritual company. Kenapa? Kita pengennya teman-teman ini taat dalam beribadah. Jadi pada saat jam sholat kita wajib tutup sekitar 15-20 menit, memberi kesempatan kepada teman-teman kita untuk melaksanakan sholat di masjid. Kita itu ada Rote Bread and Coffee. Rote Bread and Coffee ini cuma ada di Pepaya, jadi kita ada coffee shopnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di seputaran Pepaya atau di sekitaran ya, itu nanti bisa datang ke Pepaya. Nah ini deh, kebetulan datang kopinya. Nah, silahkan nanti dicicip sama Mbak Fe ya. Nah, terima kasih Lan. Di sini di Rote Bread and Coffee ini, itu kita varian harganya juga murah, dari harga 8.000 sampai harga 20-an ribu ya. Terakhir nih Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan gitu harapan kedepannya untuk Rote Bakery ini bagaimana, dan untuk masyarakat Pekanbaru kedepannya juga bagaimana? Untuk harapannya sendiri ya ke depan ya, kita perusahaan ini pasti sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya. Kita ingin memperbesar sayap-sayap kita sampai bahkan kancah nasional ya. Kami ingin membangun kebanggaan sebagai warga Riau karena brand Rote Bakery sendiri ini asli dari Riau gitu ya. Jadi kami ingin brand perusahaan kita ini bisa menyentuh sampai ke ujung bagian dari Indonesia, seperti itu. Nah, harapannya pada saat perusahaan ini dibangun lebih besar,
Ini kita harapannya juga kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Juga kita harapannya bisa lebih berdampak kepada masyarakat Indonesia juga lebih besar. Karena fondasi awal kita mendirikan perusahaan ini adalah dengan fondasi sosial. Kita ingin berdampak untuk setiap orang tanpa memandang bulu, ras, dan agama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak ya Pak atas waktunya, informasinya, dan juga kopinya. Siap. Mungkin Sobat Probis yang mau tahu lebih lanjut tentang Rote ataupun promo-promo menarik lainnya bisa dilihat di mana Pak? Kita ada media sosial ya, hampir seluruh media sosial kita punya, YouTube, channel YouTube, kemudian ada Instagram, kemudian Facebook, juga TikTok dan lain-lain ya. Mungkin bisa di-follow di @rotebakery ya. Nanti bisa dilihat di layar Anda, silahkan di-follow. Dan jangan lupa untuk datang ke Rote Bakery. Kenapa? Karena ada kebaikan di setiap gigitan. Kalau mau ngopi juga bisa ke Rote Bakery Pepaya. Silahkan ditunggu kehadirannya. Nah, cukup sekian untuk episode kali ini Sobat Probis. Jangan lupa ya follow Instagramnya DPMPTSP Pekanbaru. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di YouTube channelnya DPMPTSP Pekanbaru. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.